Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan bisa dipimpin oleh ketua atau wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah dipimpin oleh wakil ya. Ya, baik, ini kelas 11 MIPA 1. Dan sebelumnya saya mau ngecek dulu kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ahmad Edu kenapa? Sakit. Kemudian? Abida izin. Kemudian? Sofyan ya. Ketua kelasnya ini ya. Sofyan izin. Kemudian sudah 3 anak. Dan yang hari ini sakit Ahmad Edu, mari kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tingkatkan semangat nasionalisme kita terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu nasional. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ya. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Nilai-nilai ya, nilai-nilai dalam teks cerpen. Kemudian apa lagi? Unsur-unsur pembangun. Apakah semuanya sudah dipelajari unsur pembangunnya? Ada yang belum ya? Apa yang belum dipelajari? Tokoh dan penokohan, betul. Karena yang akan kita pelajari hari ini tujuannya yaitu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek ya, khususnya dalam hal tokoh dan penokohan dalam buku kumpulan cerita pendek. Kita tingkatkan fokus kita dengan tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay. Siapa sih mereka? Terus peran mereka itu sebagai apa? Ada yang tahu ini fotonya atau gambarnya siapa? Pemainnya Dilan, karena di kaosnya ada tulisannya ya. Tapi mungkin dari segi nama artisnya kalian tahu tidak? Tahu. Yang tengah itu siapa? Iqbal. Nah, ini apa yang disukai anak muda ini ya. Selain Iqbal ada siapa lagi? Vanessa. Mereka adalah tokoh yang bagaimana? Iqbal dan Vanessa ini yang utama atau yang menjadi tambahan saja? Utama. Tokoh yang utama. Yang di sebelah-sebelahnya adalah tokoh tambahan. Dari segi seringnya muncul, yang paling sering muncul siapa? Tokoh utama. Pemeran utama. Yang tambahan tuh mungkin hanya 1 kali 2 kali ya. Selanjutnya ini fotonya siapa? Pemainnya KKN di Desa Penari. Ada yang sudah nonton? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalian tahu tidak ini tokohnya siapa? Namanya? Tisa Biani ya. Ini siapa? Pemainnya Yowis Ben. Menurut kalian kalau dari tokoh-tokoh yang tadi, tokohnya baik semua ataukah ada yang tidak baik? Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar
tentang tokoh dan penokohan. Sebelumnya, tokoh itu apa sih? Tokoh di sini bisa diartikan individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Rekaan itu apa, Nana? Nyata atau hayalan? Hayalan. Jadi penokohan itu artinya adalah usaha untuk membedakan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Dalam sebuah cerita, pastikan tokoh itu tidak semuanya baik, betul ya? Tidak semuanya jahat, betul ya? Ya, sama dengan kehidupan kan, pasti ada orang baik, ada juga orang jahat. Tapi perbedaan itulah yang akan menjadikan sebuah cerita menjadi lebih menarik. Kalau dari awal sampai akhir pemerannya baik semua, tidak ada masalah, apakah itu akan menarik untuk kita baca? Tidak. Tidak, ya itulah manfaatnya ya. Berdasarkan fungsi tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh statis adalah tokoh yang karakternya tidak berkembang dari awal sampai akhir cerita. Tokoh ini tidak akan terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Ada tautan PowerPoint tokoh dan penokohan, itu kalian bisa membaca contoh analisis tokoh dan penokohan semuanya. Nah, sekarang saya akan membentuk kelompok ya menjadi 6 kelompok. Kalau satu kelas ini totalnya 35, berarti dibagi menjadi 6 kelompok ya. Isinya 5 sampai 6 siswa. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik yang pertama, kalian harus menganalisis tokoh yang ada di dalam cerpen yang kalian baca. Nama tokohnya siapa saja, kemudian masuk dalam jenis tokoh yang mana, alasannya apa. Misalkan tadi tokoh utama, kenapa kok disebut tokoh utama? Karena sering muncul ya. Nanti tulis kutipannya, buktinya mana kalau dia tuh sering disebutkan di dalam cerpen. Bisa hadap ke temannya, tidak apa-apa. Ya. Setelah ini akan membaca cerpen yang mana kelompok 1, kelompok 2, cerpennya nanti berjudul Lentera Hijrah, Tinggalkan Dia Untuk Dia, karya Denata Herisabika. Kemudian cerpen yang kedua adalah untuk kelompok 3 dan 4, judulnya Ikhtibar Shaun, karya Raihan Atirasya. Dan yang ketiga, cerpennya untuk kelompok 5 dan kelompok 6, berjudul Hidupku Tergantung Taubatku, karya Alda Maulidi. Ini karya kakak kelas kalian. Semoga nanti kalian juga bisa menyusul mereka ya. Bisa membuat tulisan yang bisa bermanfaat untuk sampai kapanpun. Sekarang bisa kalian baca dengan scan barcode ini. Ya, silakan laptopnya disiapkan dulu, nyalakan, kemudian dibuka aplikasinya. Namanya saja, bukti dan alasannya tidak usah dimasukkan. Nah, supaya kalian punya gambaran contoh dari peta konsepnya, saya tayangkan dulu contohnya. Dan
ada yang bentuknya seperti ini. Jadi cabangnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ya. Oke. Siapa lagi yang sudah? Sudah ya. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil analisis dari sebuah cerpen yang berjudul Tinggalkan Dia Untuk Dia. Dinamis. Nama toko Sarah. Alasan karena Sarah yang awalnya memiliki hubungan dengan Gara setelah mendengarkan kajian Ustadz berubah dan menjadi sadar akan dosanya zina, sehingga Sarah kini lebih dekat kepada Allah. Bukti, mulai detik ini selagi Allah masih memberiku hidup, aku akan berubah. Aku akan menyerukan kata akhir pada dia, Gara. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Ya, kalian bisa sambil melihat di peta konsep yang sudah dibuat ya. Yang berdasarkan peran, ada protagonis siapa saja? Sarah dan Ibu. Kemudian yang antagonis? Gara. Yang tritagonis? Ustadz. Kemudian yang terakhir berdasarkan perkembangan, yang statis siapa? Ibu, Gara, dan Ustadz. Yang dinamis? Sarah. Sarah. Nah, jadi ini adalah contohnya analisis dari cerpen Tinggalkan Dia Untuk Dia. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau dari peta konsepnya sudah bagus atau ada yang perlu diperbaiki? Dari segi apanya? Terlalu kecil ya. Jadi nanti untuk berikutnya untuk membuat peta konsepnya bisa ukuran atau fontnya yang lebih besar lagi seperti itu ya. Saya kira yang lainnya juga sudah bisa membuat peta konsep menggunakan Maple ya. Bisa? Oke. Kalau begitu itu tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran menganalisis jenis-jenis tokoh dan penokohan yang terdapat di dalam cerpen. Kira-kira kesulitannya tadi di bagian mana? Di bagian menganalisis yang mana? Apakah yang berdasarkan fungsi, perkembangan, atau peran? Berdasarkan fungsi yang utama dan pembantunya yang sulit ya. Yang lainnya mudah ya. Ya. Kemudian kira-kira nanti untuk membuat peta konsepnya apakah ada kesulitan? Tidak ada. Baik, kira-kira di sini ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita hari ini sudah belajar apa saja? Menganalisis tokoh dan penokohan. Ya, menganalisis tokoh dan penokohan dalam teks cerpen. Nah, ini nanti kira-kira manfaatnya apa ya? Kita tahu, oh tokoh ini tuh begini, tokoh yang lain begini. Manfaatnya supaya apa? Yang pasti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang jelas yang diterapkan ya tokoh yang memiliki karakter yang baik. Bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu sampai di sini dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.